Halo teman-teman, selamat datang kembali di Seonggok Bidak Catur. Apa kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezeki, dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membahas tipis-tipis permainan catur antara Ding Liren melawan Grandmaster Jin Si Bai. Mereka sama-sama dari Cina, teman-teman. Sama-sama pula menyandang gelar Grandmaster. Jin Si Bai lahir pada 18 Mei tahun 1999 dan menyandang gelar Grandmaster pada tahun 2015. Yang membuat partai ini menarik adalah Ding Liren mengkombinasikan perwirannya dengan epik dan sangat kalkulatif. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke partainya. Ding Liren hitam, Jin Si Bai putih. Permainan diawali dengan pion D4, lalu hitam membalas kuda ke F6. Putih pion ke C4, lalu hitam pion ke E6. Dilanjut putih mengembangkan kudanya melompat ke C3 dan hitam langsung mengunci kuda terhadap rajanya ke B4. Kuda putih kini ke F3. Dilanjut hitam rokade pendek. Gantian putih memaku kuda terhadap menteri hitam. Lalu hitam menawarkan pertukaran pion dengan pion C ke C5. Putih tidak langsung menerima penawaran. Ia melindungi pionnya dengan pion ke E3. Lalu langsung saja hitam memukul pion di D4. Lalu di sini bukan pion yang membalas memukul, melainkan menterinya. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh hitam untuk mengembangkan perwiranya. Kuda C6, tempo menyerang menteri, sehingga menteri mundur ke D3 dan hitam kembali menyerang gajah gelap putih, pion H6, sehingga gajah gelap putih mundur ke H4. Kemudian Ding Liren kembali menawarkan pertukaran pion dengan pion D ke D5. Putih tidak merespon penawaran pertukaran. Ia membawa bentengnya ke D1. Lalu hitam melanjutkan mengusir gajah gelap putih dengan pion G5. Sudah tentu gajah mundur ke G3. Lalu dilanjutkan hitam, kuda bermanuver pergi ke E4. Kuda putih kini terancam 2 kali. Lalu kuda putih satunya mundur ke D2 untuk menghilangkan kuncian pada rekan kudanya. Lalu kuda hitam juga mundur ke C5 mengancam menteri. Menteri putih kini ke C2. Dan lagi-lagi Ding Liren menawarkan pertukaran pion dengan pion ke D4 sekaligus mengancam kuda putih. Dilanjutkan oleh putih kuda ke F3 untuk membuka lajur bentengnya agar jika pion hitam memakan kuda, maka benteng putih bisa langsung memukul menteri hitam. Dilanjutkan pengorbanan oleh hitam, pion ke E5, sehingga dipukul saja oleh kuda. Dan sampai pada titik ini Ding Liren mengorbankan menterinya. Ia tetap memukul kuda di C3, sehingga langsung saja putih memukul menteri di D8. Pion hitam membuka serangan gajah gelap dengan memukul pion di B2, sehingga raja kabur ke E2. Baru kemudian benteng hitam memukul benteng putih di D8. Sampai di sini sedikit kita analisa, teman-teman. Benteng hitam melakukan sekak di D2 adalah langkah yang bagus. Lalu menteri memukul benteng dibalas dengan gajah gelap. Jika raja memukul gajah, maka kuda C akan melakukan sekak di E4. Setelah raja pindah, kuda akan memukul gajah di G3. Pion membalas memukul, sehingga kuda putih akan menjadi gratis di E5. Satu benteng, satu perwira minor melawan satu benteng, 2 perwira minor akan sangat keberatan. Oleh sebab itu, raja tidak langsung memakan gajah. Ia memilih memukul kuda di C6
Lalu gajah pergi menyelamatkan diri. Dilanjutkan kuda putih ke E7 skak, raja pindah, dan kuda memukul gajah. Benteng membalasnya, sehingga sampai di sini putih masih lebih unggul 1 pion. Baiklah teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di partai aslinya benteng tidak melakukan sekak menteri di D2 teman-teman. Ia melangkahkan kudanya pergi ke A4 mengancam menteri. Lalu menteri kembali ke C2. Dilanjutkan kuda bermanuver ke C3 skak, raja pindah ke F3. Lalu sampailah kita pada langkah yang fantastis, bombastis, dan spektakuler dari Ding Liren teman-teman. Jika kalian ingin menebak, silahkan pause video ini. Selamat buat kalian yang benar, yaitu benteng ke D4. Perlu untuk kalian ketahui bahwa benteng ini tidak sekedar untuk gaya-gayaan. Memang benar jika pion memukul, kuda C memukul balik adalah skak menteri. Tetapi ada tujuan yang jauh lebih serius teman-teman, yaitu pion G ke G4, kuda E memukul, gajah terang hitam membalas memukulnya adalah skak mat. Oleh sebab itu, maka putih membawa pionnya ke B3 mengamankan peta G4, sehingga Ding Liren menambah bala bantuan untuk mempertahankan peta G4, yaitu pion H ke H5. Dijawab putih, gajah gelap turun ke H2 untuk memberikan jalan terhadap rajanya, sehingga tetap saja Ding Liren memajukan pion G skak. Lalu raja pindah ke G3. Benteng hitam ke D2 mengancam menteri. Jika menteri memukulnya, akan terjadi sekak menteri, sehingga menteri pindah ke B3. Disusul kuda ke E4 sekak, raja pindah ke H4. Kemudian gajah gelap hitam turun ke C7 skak, raja naik ke H5 sekaligus memukul pion. Raja hitam kini naik ke G7 untuk menghentikan laju raja putih. Dengan rencana benteng hitam memukul pion F2 lalu pergi ke F5 skak mat. Putih menyadari pola itu, sehingga ia membawa gajahnya ke F4 menutup laju benteng. Namun ini Ding Liren tidak kehabisan ide. Ia membawa gajahnya pergi ke F5. Ia akan melanjutkan serangan melalui jalur bawah. Lanjut gajah gelap putih ke H6 skak, raja pindah ke H7. Menteri putih pukul pion B7 mengancam kuda sekaligus benteng. Namun Ding Liren membiarkan hal itu terjadi. Ia membawa bentengnya memukul pion di F2. Di posisi ini, jika menteri putih tetap memukul kuda atau benteng, maka kuda hitam ke G3 adalah skak mat. Oleh sebab itu, putih memilih menutup lajur gajah hitam. Gajah gelap ke G5. Dilanjutkan putih benteng ke H8. Kuda putih memukul pion F7. Dilanjutkan gajah terang hitam melakukan sekak di G6. Raja pergi dengan memukul pion di G4. Lalu langkah pamungkas di game ini adalah kuda hitam C melakukan sekak pergi ke E5. Ya, sampai di sini putih menyerah, mengaku kalah. Jika permainan ini tetap dilanjutkan, maka kurang lebih akan menjadi seperti ini teman-teman. Sekak mat dengan benteng di H6. Baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika berkenan, silahkan like video ini, subscribe channel ini, sebarkan video dan channel ini ke teman-teman kalian. Jika tidak berkenan,
Jangan sungkan untuk memberikan kritik, saran, dan masukannya melalui kolom komentar. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.